Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amri Narsih, Ketua Program Keahlian Agri-Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian SMK Negeri 1 Pandak. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan sedikit gambaran tentang pelaksanaan program pembelajaran Teaching Factory atau TEFA di Program Keahlian Agri-Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian SMK Negeri 1 Pandak. Pembelajaran Teaching Factory atau TEFA di Program Keahlian Agri-Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian mulai dilaksanakan di semester 1 tahun pelajaran 2024-2025. Tujuan dari penerapan program pembelajaran Teaching Factory adalah untuk membekali siswa dengan kompetensi yang memang dibutuhkan oleh industri, sekaligus untuk menerapkan budaya industri dalam kegiatan pembelajaran. Dalam pelaksanaan program TEFA ini, Program Keahlian Agri-Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian bekerjasama dengan CV Karisa Hansa Pratama. CV Karisa Hansa Pratama berlokasi di Sleman, Yogyakarta dan bergerak di bidang pengolahan dan pemasaran produk olahan berbahan dasar pisang. Ada dua produk yang kita kembangkan bekerjasama dengan CV Karisa Hansa Pratama, yaitu yang pertama adalah tepung pisang dan kedua yaitu rambak pisang. SMK Negeri 1 Pandak dalam hal ini Program Keahlian Agri-Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian berperan sebagai produsen atau yang memproduksi produk berbahan dasar pisang, yaitu tepung pisang dan rambak pisang. Sementara CV Karisa Hansa Pratama berperan sebagai pemasaran atau memasarkan produk yang dihasilkan dari Program Keahlian Agri-Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian. Selain itu, CV Karisa Hansa Pratama juga bekerjasama dengan Agri-Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian dalam kegiatan guru tamu dan magang siswa. Perkenalkan, nama saya Sofia Nimira. Saya adalah owner dari CV Karisa Hansa Pratama. Sudah sejak tahun lalu, CV Karisa membentuk kerjasama atau MOU dengan SMK Negeri 1 Pandak. Untuk beberapa kerjasama, antara lain kami menjadi guru tamu di SMK untuk kelas 10 dan 11. Selain itu juga kami sangat memungkinkan di tempat kami untuk PKL anak-anak dari SMK sini, dan juga selain itu untuk program TEFA atau Teaching Factory kami juga ada kerjasama dalam hal marketing. Jadi kami minta bantuan oleh SMK Negeri 1 Pandak untuk membuat produk-produk yang tentu saja kami butuhkan. Antara lain, yang pertama adalah rambak pisang, di mana rambak pisang ini dibuatnya dengan alat vacuum drying seperti ini, dan ini dibikin oleh anak-anak SMK untuk dikerjasamakan dengan kami. Selain itu, kami juga bekerja sama untuk marketing dengan produk tepung pisang. Jadi tepung pisang bikinan SMK ini luar biasa, kualitasnya sangat baik. Demikian juga dengan rambak pisangnya. Jadi tidak ada keraguan sedikit pun buat kami untuk bekerja sama dengan SMK Negeri 1 Pandak. Untuk kegiatan pembelajaran dengan model pembelajaran Teaching Factory dapat dilihat pada video berikut ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Ada yang tidak masuk? Minggu lalu kita sudah belajar tentang pengolahan kacang-kacangan ya. Kalian sudah membuat apa kemarin? Susu kedelai. Sudah membuat susu kedelai. Kacang biskut itu? Belum. Ya. Nah, kalau kemarin kita sudah belajar tentang pengolahan kacang-kacangan, maka hari ini kita akan mulai ke pengolahan buah-buahan. Nah, produk yang akan kita pelajari untuk hari ini adalah rambak pisang. Rambak pisang. Kalian pernah mendengar
seperti apa? Bentuknya seperti apa? Oh, seperti kerupuk. Teksturnya renyah. Rasanya manis. Warnanya apa? Kuning kecoklatan. Ya. Itu rambak pisang. Nah, kenapa dikatakan rambak? Kalau ada kalian misalnya guru bilang rambak, yang ada di benak kalian apa? Rambak, rambak iyo. Kerupuk dari apa biasanya? Bisa dari kulit sapi atau ada juga yang rambak itu kerupuk memang dari tapioka itu bentuknya seperti itu dikatakan rambak. Nah, ini agak beda. Ini adalah rambak pisang. Ya, dikatakan rambak karena bentuknya menyerupai rambak kulit, jadi bentuk lengkung-lengkung, ya kan? Tapi kalau kalian tidak ada pisangnya, mungkin kalian mengira itu rambak kulit sapi. Tapi ternyata itu dari pisang. Dari pisang yang dibuat rambak pisang itu pisang yang memang sudah matang, maka tadi dikatakan kalau rasanya manis. Ya, rasanya manis. Nah, rambak pisang ini merupakan salah satu inovasi baru dari pengolahan pisang. Memang kalau sebelum panen raya begitu di daerah yang memang di situ hasil pisang, maka yang dihasilkan pisang matangnya itu kalau tidak segera diolah, ya dia akan apa? Nah, salah satu produk yang bisa diolah dari pisang yang sudah matang adalah rambak pisang. Pembelajaran kita hari ini adalah tujuannya yang pertama adalah nanti kalian mampu untuk menangani bahan baku. Jadi apa yang harus kalian lakukan pada pisang. Kemudian bisa mengoperasikan peralatan atau mesin yang nanti dipakai pada pengolahan rambak pisang. Kemudian bisa mengendalikan proses, misalnya gorengnya harus seperti apa. Ya. Kemudian menilai mutu produknya. Untuk estetik baik dari segi rasa, warna, aroma, ya, tekstur. Kemudian juga mengemas produknya. Kemudian menangani limbah. Nanti mungkin hanya sekedar baru dikumpulkan, dibersihkan gitu ya untuk limbahnya. Kemudian menganalisis biaya produksi. Nah, untuk lebih tahu tentang proses sebelum kita menyimak video di depan, silakan kalian berkelompok sesuai kelompoknya masing-masing. Praktek. Silakan. Ya. Saya bagikan PPT ya. Nanti silakan disimak videonya baik-baik. Kemudian silakan kalian jawab pertanyaan yang saya tuangkan di PPT. Nanti dikerjakan di sini saja. Yang pasti pisang. Nah, pisang kepok lebih enak kalau diolah daripada dimakan langsung. Pisang mentah biasanya diolah dari keripik. Kalau keripik yang ini beda loh, karena menggunakan pisang kepok mentah, bentuknya nggak tipis-tipis kayak keripik. Ya udah, Unil ajak langsung deh ke rumah produksinya yang ada di daerah Batu, Provinsi Jawa Timur. Come on! Pisang kepok nih. Biasanya pisang kepok yang baru datang didiamkan dulu beberapa hari sampai benar-benar matang sempurna. Kalau sudah matang, pisang berwarna kuning terang merata di seluruh kulitnya. Lanjut ke prosesnya nih. Pisang dikupas lalu potong-potong seperti ini. Pisang kepok dipilih karena ukurannya yang besar dengan tekstur buah yang lebih padat. Jadi cocok dibuat keripik buah ketimbang pisang-pisang jenis lainnya. Pisang kepok yang sudah dari dua macam karbohidrat, yaitu amilosa dan amilopektin. Habis dipotong, lanjut deh dicuci buat menghilangkan getah-getah yang ada.
bisa mengurangi rasa sepet dan pahit dari si pisang. Oke, sudah bersih nih. Tinggal masukkan ke dalam lemari pendingin sampai membeku. Proses pembekuan dilakukan selama sehari semalam. Teknik inilah yang bikin keripik pisang jadi lebih crispy alias garing. Potongan-potongan pisang yang sudah beku selanjutnya bakal langsung dibawa ke proses pemasakan. Inti yang spesial dari proses pemasakan di sini yaitu menggunakan mesin vacuum frying. Dengan teknik vacuum frying, seluruh potongan pisang gepuk yang masih beku langsung digoreng dalam keadaan tertutup. Tekanan udara dan suhu pemasakannya dibuat rendah. Beda kan dengan keripik yang biasanya digoreng dengan minyak panas. Mesin vacuum frying bakal bekerja dengan cara menghisap padat air. Merujuk awal putaran kering, kami memilih pisang yang ranum dan masak sempurna. Kemudian, untuk proses pengupasan kulit pisang dilakukan dengan selalu memastikan pisang dalam kondisi kering. Lalu lanjut ke bagian penirisan pisang, dilakukan secara manual untuk menjaga mutu dan tekstur pisang secara memperhatikan presentasi dari kelompok temennya. Kemudian kalau ada yang kamu tidak sreg atau kok jawabanku tidak sama ya dengan punya kelompok yang maju, silakan kalian memberikan masukan atau memberikan tanggapan. Gitu ya. Silakan kelompok. Yuk maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Saudara-saudara, pisang yang pisang buah yang sudah matang sempurna. Kemudian peralatan yang digunakan untuk pembuatan rambak pisang beserta ujian. Vacuum frying menggesa padat air dalam buah dengan kecepatan tinggi. Mesin spinner digunakan untuk mengurangi kadar minyak. Motoknya itu jadi 8, satu pisang jadi 8. Jadi nek orang Jawa ini ditugel dulu, setelah dikupas ya ditugel, kemudian di masing-masing tugelan itu dijadikan 4. Ya. Itu tahapan pertama. Kemudian tahapan kedua nanti ada pencucian ya. Nah, kita nanti melewati tahap ini. Jadi kita tidak menggunakan pencucian. Jadi nanti langsung ketika sudah dikupas, dipotong, kemudian ditimbang masuk ke freezer. Yang ketiga tadi punya apa ada pembekuan? Ya, jadi pembekuan biasanya dilaksanakan 24 jam. Jadi kalau hari ini kita lepas, besok kita goreng. Kemudian proses yang ketiga adalah
penggorengan pakai vacuum fryer. Kenapa dipilih penggorengan vacuum fryer? Karena di vacuum fryer itu tekanannya dibuat sangat rendah. Boleh dikatakan udara tidak ada di situ, ya. Sehingga ketika suhu minyak yang biasanya 200 sekian untuk udah proses penggorengan, itu bisa di suhu 80 sampai 90 derajat itu sudah bisa panas, sudah bisa untuk menggoreng. Diharapkan hasilnya apa? Warnanya yang masih seperti pisang, rasanya terutama masih khas pisang, tidak berubah. Coba kalian yang goreng itu kan beda. Teksturnya ya jelas ini tidak seperti kalau kalian menggoreng dengan penggorengan biasa, ini mesti hasilnya tetap lembek. Kemudian setelah itu dia apa kan? Setelah dibuka, setelah dimasak, kalau sudah dibuka, setelah digoreng, setelah digoreng, iya, jadi ditiriskan, dikurangi minyaknya pakai alat apa namanya? Pakai spinner. Ya, setelah itu baru dikemas. Di proses terakhirnya nanti kemarinnya di proses pengemasan nanti ada penimbangan juga. Kemudian lanjut ke berikutnya nanti kriteria mutunya. Itu organoleptik. Jadi warnanya apa, Mbak? Kuning kecoklatan, brown. Kemudian rasanya manis, ya manis. Kemudian teksturnya renyah. Kemudian ada aromanya, ya khas. Jadi aromanya tidak hilang. Ya. Kemudian terakhir tadi bahan pengolahan ini kita mau praktek untuk membuat rambak pisang. Silakan kalian menyiapkan jas lem, ya topi, serbet. Kemudian tetap bawa alat tulis ya, tetap bawa alat tulis. Nanti sambil nunggu saya kira bisa membuat laporan. Itu ada alatnya, kamu perhatikan di situ ada vacuum fryer, spinner, freezer, pisau, ada baskom, timbangan, nampan, dan silet. Kemudian bahannya ada pisang putet dan sama minyak goreng. Kita minyak gorengnya pakai minyak goreng, minyak kelapa. Kemudian untuk langkahnya yang pertama milih pisang puter yang matang penuh. Sudah siapkan nanti tinggal ambil. Kemudian kupas pisang potong menjadi 8 bagian, kemudian ditimbang. Jadi nanti dikupas ya, kemudian dipukul. Dipukul itu jadi satu potongan jadi ya. Kemudian dibekukan. Kemudian setelah beku nanti digoreng menggunakan vacuum fryer. Hasilnya nanti 80 sampai 85 derajat Celcius. Tekanannya minus 70. Kemudian kalau sudah ini penggorengannya lama sekitar 1,5 jam. 1,5 jam dengan pengadukan setiap 5 menit. Nah ini yang lama tapi dia perlu diperhatikan karena pengadukannya setiap 5 menit jadi harus berisik. Ya. Kemudian nanti kalau sudah matang sekitar 1,5 jam itu nanti bisa dilihat dari kalau habis masuk buahnya itu yang buah beku itu akan banyak buihnya di permukaan itu ada nanti alat yang untuk melihat. Nah, nanti tandanya matang kalau melihat buahnya kita sendiri ya. Jadi hanya dari waktu kemudian melihat dari buihnya itu nanti sudah tenang kalau sudah matang. Ya, jadi buihnya hampir tidak ada. Kemudian nanti dihilangkan minyak dengan spinner ya. Kemudian ada sebagian nanti yang diisi organoleptik, ada yang ditimbang ya, untuk dikemas. Ya, itu silakan kalian menyiapkan alat dan bahan yang mau dipakai. Ya, tidak usah lari-lari, tidak usah rebutan. Itu misalnya tidak usah lari-lari.
tahapan pengolahannya seperti apa? Pertama apa? Tahap pengolahan, pengolahan, pendinginan, pembekuan, kemudian penggorengan, penirisan, kemudian penggorengannya pakai apa alatnya tadi? Vakum fryer. Kalau prosesnya vakum fryer, tapi alatnya namanya vakum fryer. Kemudian pakai satu lagi yang untuk menirisnya alatnya apa? Ya, itu tadi urutan proses untuk pembuatan rasa pisang. Nah, sekarang di akhir pembelajaran akan saya berikan penilaian begitu. Nah, silakan kalian buka HP kalian masing-masing. Saya kirimkan link di grup kelas. Nah, di sini ada beberapa soal yang harus kalian selesaikan. Waktunya nanti 10 menit saja. Silakan diperiksa. Ya, sudah. Silakan untuk kegiatan pembelajaran hari ini kita akhiri dengan berdoa. Silakan dipimpin sama ketua kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan guru tamu, jadi nanti akan mengajar kalian untuk apel lambat ini untuk hari ini adalah Sofi, nanti biar juga lebih lanjut ya. Beliau dari industri bananania yang memang konsentrasinya adalah produk-produk olahan berbasis pisang. Baik, terima kasih Bu Amri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Perkenalkan, nama saya Sofi. Saya dari CV Karisa Kansaprama. Jadi produk kami seperti disampaikan Bu Amri tadi adalah bananania. Dari namanya saja tentunya kalian tahu deh itu apa? Iya. Jadi pada kesempatan pagi hari ini saya ingin menceritakan tentang bagaimana dan apa itu bananania. Jadi saya ambil tema membangun daya saing produk lokal di kancah internasional. Nanti selama saya bercerita boleh sekali anak-anak kalau mau nggak boleh, bebas saja kita, santai ya. Tidak seperti ngajar pada umumnya, ini santai aja kita cerita-cerita ya. Oke. Bananania sendiri itu berdiri sejak tahun 2019. Jadi